Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas beberapa soal untuk persiapan TKA Matematika di kelas 9 mengenai bilangan real. Ada beberapa soal dari kompetensi yang ada di kisi-kisi. Di layar sudah ada beberapa soal. Kita langsung fokus ke nomor 1. Nomor 1 tentang faktorisasi prima bilangan asli ya. Nah, di sini levelnya adalah memahami. Jadi harusnya cukup mudah untuk kita bisa coba jawab. Oke, hasil faktorisasi prima dari 84 ya. Kalau faktorisasi prima ini sebenarnya materinya juga masih ringan ya. Kalau 84 berarti kita langsung bagi 2 saja, berarti jadinya 42 ya. 42 kemudian dibagi 2 lagi jadinya 21 bagi 3 jadinya 7. Berarti duanya ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jawabannya adalah ini salah, nggak ada 7-nya, harusnya ada 7. Berarti jawabannya adalah A. Begitu. Kalau misalkan tidak mau menggunakan cara ini bagaimana ya? Ya coba kalau misalkan kita dari soal, jadi mengerjakan soal matematika tidak harus dari soal ke jawaban. Kadang-kadang juga bisa dari jawaban ke soal untuk kita cocokkan gitu. Kalau kita pakai nalar logis, kita coba kalikan, hasilnya harus 84 kan? Nah, harus 84. Misalkan yang ini itu kan 2 pangkat yang D, 2 pangkat 2 itu kan 4 dikali 3 pangkat 2 itu 9, berarti kan 36. Nah berarti kan ini salah. Kemudian yang ini itu 8 dikali 3 dikali 7. Misalkan 3 dikalikan 7 itu 21 kali 8 juga sudah 160-an, salah juga. Kemudian yang ini 2 dikali 9 18 dikalikan 7 itu juga lebih ya, ekornya juga 8 kali 7 itu adalah 6 ya, ekornya ya 56. Nah berarti jawabannya ini. Nah itu kalau kita mau menggunakan perspektif lain. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini levelnya adalah mengaplikasikan. Jadi pemahaman yang kita sudah terima diasumsikan paham, kemudian diaplikasikan atau diterapkan. Pada soal ini Ustadz buatkan pilihan ganda kompleks, jadi jawabannya harus lebih dari 1. Tapi ya lebih dari 1 itu bukan berarti terus semuanya dijawab. Besok itu kalau misalkan jawabannya itu ada 2, kalian jawabnya 3 dan 2 itu benar, 1-nya ngawur, salah ya, berarti ya salah. Oke, di sini manakah dari bilangan berikut yang memiliki faktor prima yang sama dengan 60? Faktor prima, kata kuncinya adalah faktor prima yang sama. Berarti bilangan ini harus bisa sama-sama dibagi faktor dari 60. Misalkan
60 itu ada 2 sama, kalau dibagi 2 itu 30, terus kemudian dibagi 2 15, kalau dibagi 3 berarti 5. Berarti di sini faktor primanya adalah 2, kemudian 3 dan 5. Artinya pilihan yang ada di sini itu harus bisa dibagi 2, 3 dan 5. Kalau ini dibagi 2 dulu semuanya, bagi 2 dulu. Ini bisa. Oh, ini bisa enggak ini? Ternyata tidak bisa. 45 dibagi 2 kan nggak bisa habis. Nggak bisa habis dibagi. Ini 2 bisa, ini 2 bisa. Kalau ini dibagi 3, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Bagi 5 bisa semua karena kelipatan 5. Berarti jawabannya adalah, kalau manakah dari bilangan yang sama, berarti jawabannya adalah yang 30, kemudian yang 90 dan 120. Yang ini salah, 45. Begitu. Lanjut nomor 3. Nomor 3 tipenya adalah benar salah dan level soalnya bernalar lebih tinggi. Nah, bernalar itu berarti kita harus tekankan critical thinking. Coba, di sini ada pernyataan dan di sini ada BS. BS itu benar terus atau salah. Semua bilangan ganjil tidak memiliki faktor 2. Ganjil itu kan berapa? Ganjil itu misalkan 3. Apakah faktornya itu 2? Ya enggak. 5, apakah 2 juga? Ya enggak. Terus berapa lagi ganjil? 7 dibagi 2 bisa? Kalau faktor itu bisa membagi ya, membagi habis. Berarti bukan. Berarti jawabannya adalah semua, karena di sini semua bilangan ganjil tidak memiliki faktor 2, berarti dia benar, ya kan? Oke, ini misalnya satu juga nggak bisa, tidak memiliki faktor 2. Oke, terus yang di sini bilangan 81 memiliki faktor prima 9. Faktor prima 9 maksudnya gimana nih? Kalau misalkan ini faktor prima 9, 9 itu aja bukan prima, berarti dia salah. Tapi kalau dia diasumsikannya adalah misalkan 81 itu 3, terus berapa lagi? Nah, 81 ya, misalkan ini 81 bagi 3 27, bagi 3 itu 9, bagi 3 itu adalah 3, berarti 3 pangkat 4 atau 3 kali 3 gitu. Berarti asumsi yang pertama benar, berarti faktor primanya 9. Berarti salah karena kan 9 bukan prima. Kemudian faktor prima dari 100 adalah 2 itu prima, dan 5 itu juga prima, berarti dia benar. Selanjutnya, kalau faktorisasi prima berguna untuk mencari FPB dan KPK, ya betul. Dulu kita diajari ya, kalau pas SD menggunakan mohon faktor. Mohon faktor itu faktorisasi dari prima, ya berarti ini berguna, benar, begitu. Lanjut ya. Nomor 4 levelnya juga bernalar lebih tinggi. Nah, tapi ya jangan takut dulu kalau misalkan
wah ini soalnya bernalar, terus agak minder. Nah, ya dihadapi saja, dihadapi dengan proporsi. Oke, di sini ada soalnya, ada soal faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Terus di sini itu 2 pangkat 3, di sini 3 pangkat 2. Ini berarti kan sudah ini soalnya, ini jawabannya, berarti kan sudah sesuai. Tapi kita harus cek dulu 72 itu bener enggak 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Coba ini kita cross check. 72 dibagi 2 36, 36 dibagi 2 itu adalah 18, 18 dibagi 2 adalah 9, 9 dibagi 3 ya, 3 ya, berarti 3, 2 pangkat 3, oke, benar, dikali 3 pangkat 2, oke, benar, berarti jawabannya sesuai. S gitu aja ya. Nah, nanti kalau di ujiannya itu apa, milih ya, berarti milih langsung pilihannya S sesuai dan tidak sesuai. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5. 3 pangkat 2 itu berarti berapa ya? 45 dibagi 3 berarti berapa? Bagi 3 itu 15, dibagi berapa lagi? Dibagi 3 itu 5, berarti 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 dikali 5. Padahal di sini itu 3 tok atau 3 saja. Nah ini kebalik, harusnya pangkatnya di sini, berarti tidak sesuai. Itu 4 soal untuk bagian B, rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan. Di kisi-kisi ini masih di bilangan real ya, di bilangan. Oke, di level 1 memahami, di level 1 memahami ini ada tipenya pilihan ganda. Sebuah peta memiliki skala 1:2 100.000 cm ya, 100 cm. Terus jika jarak dua kota di peta adalah 5 cm, maka jarak sebenarnya berapa? Untuk mencarinya kita harus, kalau mungkin yang sudah paham ini sebenarnya tinggal dikalikan saja, terus dijadikan kilometer, karena ini semuanya kilometer. Nah kalau ini dikalikan dengan ini, itu kan 10 ya, 10. Yang 10 itu cuma C atau ini ya, yang enggak ada angka satunya, berarti ini salah, ini salah. Kalau enggak A ya C. Tinggal ini kalikan ini berapa, jadinya 200.000 dikalikan 5 berarti 1 juta. 1 juta. Benar, banyak kan. 1 2 3 4 5 satu lagi ini senti. Kalau dijadikan kilometer berarti naik 5. Kalau naik 5 berarti dibagi atau dicoret nolnya sebanyak 5. 1 2 3 4 5 berarti 10 km. Jawabannya adalah C. Tapi bagi yang mungkin menggunakan cara yang biasa juga boleh. Berarti kalau ini dicari jarak sebenarnya, berarti kan kita tahu bahwa rumus JP ya, nah, itu adalah JP adalah skala sama dengan JP per JS.
Kalau kita mau cari JS, ini kan sebenarnya per 1 ya, dikalikan silang aja. Berarti kita bisa cari JS sama dengan JP per S. Nah, tinggal dibagi aja. Berarti 5 cm dibagi 1 per ya, 1 per 200.000, 1 per 200.000, 200.000, berarti kita balik atau ini jadi balik 5 JS ya, JS sama dengan 5 dikali 200.000 per 1, sama sebenarnya 1 juta tadi. Nah, senti kan. Nah, nanti coret 1 2 3 4 5, jadinya 10 apa 10 kilometer. Banyak cara sebenarnya, tapi ya senyamannya kalian mau menggunakan cara yang mana. Nomor 2, levelnya mengaplikasikan PGK. Di sini ada pernyataan tentang rasio proporsi. Nah, coba kita telisik satu-satu. Rasio membandingkan dua besaran sejenis ya, betul. Kalau mau membandingkan ya harus sejenis, nggak bisa kita bandingkan dua objek atau besaran itu ukurannya atau apa namanya, parameternya itu beda, nggak bisa dibandingkan. Terus untuk proporsi menyatakan kesamaan dua rasio. Nah, ini juga betul proporsi. Kemudian untuk skala 1:100 berarti gambar 1 sama dengan benda sebenarnya 100 satuan ya, betul itu ya. Karena sudah 1 2 3 ya, berarti harusnya ini salah, harusnya, karena kan maksimal 3, lebih dari 1 kurang dari ya 4, maksudnya 4 nggak boleh gitu loh biasanya. Tapi coba kita lihat, laju perubahan selalu konstan, selalu, kata selalu ini, padahal laju perubahan konstan untuk semua hubungan linear. Kalau linear memang konstan, ini konstan. Tapi kalau semua dihubungkan dengan kata selalu, nah ini yang salah itu, karena laju itu tidak konstan. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3 tentang benar dan salah. Nah, ini pernyataannya ada 2 mobil menempuh 150 km. Berarti satu mobilnya bisa kita hitung ya. Jadi intinya ini maksudnya adalah ada 2 mobil melaju, satunya semuanya dua-duanya itu 150. Berarti kalau satu mobil kita bisa cari ya jaraknya. Ada 2 mobil menempuh 150 ya, kita ini asumsinya berarti satu mobil satu terus dilanjutkan mobil 2. Nah, jaraknya ini 150 km. Berarti kalau satu mobil berapa? 75 kan km. Kalau yang ini 3, nah, berapa ini? 225. Kalau kita bagi 3 berarti 7 21 15 5, berarti 75 juga, 75 berarti sama ya, keduanya sama, laju keduanya sama, berarti itu.
nanti bisa diputar lagi ya kalau misalkan butuh penjelasannya. Kemudian kalau yang ini skala 1:50 berarti 1 cm di peta sama dengan 0,5 km itu setara dengan 50.000 ya, 50.000 cm. Berarti ini benar. Kemudian rasio 4:5, 4/5 sama 8/10. Nah ini kan bisa dicoret-coret, 4 ini berarti kan 4/5 semua benar. Berarti dia sama dengan kalau sama dengan berarti dia benar. Oke, selanjutnya laju pertumbuhan 10% per tahun berarti bertambah tetap 10 setiap tahun. 10 ini enggak ada 10% atau bagaimana. Kalau misalkan ini arti dari 10% per tahun berarti ini salah harusnya, karena 10 itu 10% dari apa ya, dari apa, sebelumnya misalkan uang ya, berarti misalkan uang ya berarti uang itu sebelumnya berapa, terus nanti dikalikan 10%-nya, terus tambahkan itu. Jadi jawabannya adalah salah di sini. Benar salah gitu. Oke, kita lanjut nomor 4 di sini. Nomor 4 di sini ada skala 1:250.000, jaraknya 3 cm, jarak sebenarnya 7,5. Nah ini benar atau tidak, coba kita hitung di sini, kita cek. Berarti 3 cm tadi dikalikan 250.000 sama ya yang seperti tadi ya, yang nomor itu, yang nomor yang ini berarti kan langsung dikalikan dengan skalanya. Berarti ini juga sama, berarti 3 kali skalanya 250.000 ya, berarti jadinya 7,5 km. 7,5 km itu berarti berapa ya, 750.000. Ini senti, kalau senti jadikan kilometer berarti dibagi 100.000 karena nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 7,5 km. Berarti ini sesuai. Skala 1:100.000, jarak 8 km, jarak di peta itu adalah 8 cm. Apakah benar? Ya berarti kalau 8 kali 100 adalah 8 cm, udah bener toh ini. Kalau di sini itu 4 cm, otomatis ini salah. Kalau salah berarti tidak sesuai. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya nanti di video selanjutnya di perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan skalanya. Oke, kita masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai ya, skalanya. Langsung saja nomor 1 ya, di level memahami. Di sini ada jika 3 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 hari, berarti 3 pekerja itu menyelesaikan 6 hari. Berarti 6 dibagi 600 1, 2, ini pekerja ya, pekerja 7,5 km. Terus ini hari ada berapa? Ini kemudian
di sini ada 6 pekerja dan 6.000 jarak. Kalau 6 berarti otomatis di sini berapa? Jarak dipegang kan lebih sedikit harusnya. Karena orangnya banyak kan. Kalau orangnya banyak berarti semakin sedikit kerjaannya. Hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Berarti karena ini kalau salah berbalik nilai sesuai itu ya. Nilai berarti di oper atau di oke, kita dibalikan ya, nanti jadinya tiga selanjutnya diperbandingkan dengan senilai dan berbalik nilai. Nah ini sebenarnya dari sini sudah tahu, oh ini 6 coret-coret 1 terus ini juga sama, berarti tinggal kalikan silang X sama dengan 3 apa ini? Otomatis 3 hari. Soal di nomor 2 pilih pernyataan yang menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Di sini jumlah siswa dan waktu belajar. Jumlah dengan waktu, jumlah itu maksudnya jumlah orangnya, dengan waktu belajar atau bekerjanya itu pasti akan berbalik nilai. Semakin banyak orangnya berarti akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, berarti ini berbalik nilai. Kemudian jumlah barang dan harga total jika harga satuan tetap. Kalau semakin banyak barangnya berarti harga totalnya juga semakin banyak ya kan. Nah berarti ini senilai, karena senilai berarti bukan berbalik nilai maksudnya. Kecepatan dan waktu, nah ini pasti juga berbalik nilai. Panjang dan lebar sungai dengan luas tetap, nah ini juga berbalik nilai juga, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3 benar salah. Nah salah berarti pernyataan yang pertama, kalau ini A per B kemudian sama dengan C per D, kalau dikalikan silang kan berarti AD. Oke, AD dikali BC sama dengan BC, nah, berarti ini benar. Kemudian perbandingan senilai terjadi ketika hasil kedua besaran tetap nggak kira-kira? Perbandingan senilai terjadi ketika hasil dua kali besaran itu tetap, ya harusnya ini salah, tidak tetap itu. Terus karena senilai ya, senilai itu berarti tidak tetap ya. Kemudian jika 4 orang memerlukan 8 hari, 4 orang 8 hari, kemudian maka 8 orang 8 memerlukan 4 hari, ya berarti kebalikannya kan sama. Kalau kebalikan berarti dia benar. Terus semakin cepat kecepatan mobil semakin lama. Oh iya enggak no, semakin cepat ya berarti semakin ya cepat, waktunya juga semakin sedikit tuh, nah, berarti salah itu ya. Kita lanjutkan tentang sesuai atau tidak sesuai. Di sini ada soal 5 pekerja menyelesaikan apa ini, pekerjaan 12 hari, 10 pekerja akan selesai 6 hari, berarti kan 5 pekerjaan dengan waktu. Ingat kalau pekerjaan dengan waktu dia berbalik nilai. Kalau 5 di 5 sama 12, terus 10 sama 6, berarti kalau dibalik itu adalah
5 per 10 di sama dengan, harus sama dengan, ini dibalik salah satu, berarti 6 per 12 ya. Berarti ini coret 1 per 2, ini juga coret 1 per 2, berarti sesuai tuh. Terus yang ini jika 2 liter bensin menempuh 20 km, maka 3 kali lipatnya kan, 3 kali lipatnya itu kan berarti harusnya itu kan, kalau 6 liter kan 3 kali lipatnya dari 2 liter, berarti harusnya dikalikan berapa? Dikalikan 3, kalikan 3 itu harusnya 60 km, tapi di sini 50, berarti tidak sama berarti tidak sesuai, begitu yang bisa saya jelaskan untuk latihan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me break it down for you. Every ring got me trapped in a loop. Designer brands and the trending spots. Living life through these photo ops. Validation from strangers' eyes. Building prisons with my own lies. Started small, now I'm living large. But success became my own sabotage. Yeah, I did what they said I should. Check every box in the neighborhood. Now I'm standing at the top alone. In my cage that I comb. Remember when we used to dream so small? Just me and you against it all. Before I traded simple days for this perfect broke my whole. It's me and you against it all. Before I traded simple days for this perfect program.